Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 20 Oktober 2020 berjudul Pemberian Pahala. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 16 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, tetapi menunjukkan penyesalan mereka atas dosa mereka itu dan iman mereka. Dan dalam memohon pengampunan bagi mereka, ia mengangkat tangannya. Ia telah terluka itu di hadapan Bapa dan malaikat-malaikat suci sambil berkata, "Aku mengenal nama mereka. Aku telah mengukirkan mereka di telapak tanganku." Pekerjaan pengadilan, pemeriksaan, dan penghapusan dosa akan dilaksanakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena orang-orang yang sudah mati akan diadili berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab, maka tidaklah mungkin dosa-dosa manusia dihapuskan sebelum selesai pengadilan di mana kasus mereka diperiksa. Tetapi Rasul Petrus dengan jelas mengatakan bahwa dosa-dosa orang-orang percaya akan dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus untuk dari semula diuntungkan bagimu sebagai Kristus. Kisah 3 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Bila mana pengadilan pemeriksaan selesai, maka Kristus pun akan datang dan upahnya ada bersama-sama dengan Dia yang akan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Pada upacara bait suci dunia, imam besar setelah mengadakan pendamaian bagi orang Israel, keluar dan memberkati perkumpulan orang Israel. Demikian juga Kristus pada akhir pekerjaannya sebagai pengantara akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ibrani 9 ayat yang ke-28. Memberkati umatnya yang menunggu dengan kehidupan yang kekal, sementara imam yang memindahkan dosa dari tempat kudus menumpahkan tangan di atas kepala kambing jantan. Demikianlah Kristus akan menempatkan dosa-dosa itu ke atas iblis, sumber dan biang keladi dosa. Kambing jantan yang mengangkut dosa-dosa Israel diusir ke tanah yang tandus. Imamat 16 ayat 22. Demikianlah juga iblis yang menanggung kesalahan dan dosa-dosa yang telah diperbuat umat Allah, oleh karena bujukannya akan dipenjarakan di dunia ini 1000 tahun lamanya. Di dunia yang tidak berpenduduk, dan pada akhirnya ia akan menanggung hukuman dosa di dalam api yang membinasakan semua orang jahat. Jadi rencana agung keselamatan akan mencapai puncaknya pada pembasmian dan penghapusan dosa dan kelepasan semua orang yang telah mau meninggalkan kejahatan. Pada waktu yang ditentukan bagi penghakiman, akhir dari 2300 hari pada tahun 1844, pekerjaan pemeriksaan dan penghapusan dosa dimulai. Semua orang yang pernah mengambil nama Kristus bagi dirinya harus melalui penyelidikan yang teliti. Baik yang hidup maupun yang susah, meninggal harus dihakimkan menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 507 dan 508. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kami bahwa Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, tetapi menunjukkan penyesalan mereka atas dosa mereka itu, dan iman mereka, dan dalam memohon pengampunan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini, hamba berdoa bagi para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pelayan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada mereka agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah pandemi COVID-19. Hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat General Conference sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan urapi mereka dengan hikmat dan kuasa sorga, agar mereka tetap memiliki semangat untuk melayani umat-umat Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka. Hamba berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Kiranya Engkau cukupkan kebutuhan mereka dan jadikanlah mereka menjadi berkat dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dan juga pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden, Wakil, Menteri-Menteri, Gubernur, dan juga para Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, sampai kepada tingkat yang paling terendah di desa-desa. Kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat mengatasi setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah pandemi ini, boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana kelak ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku, bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar.